Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang pengangkatan abdi negara atau abdi sleng sebagai komisaris Telkom. Tentu pengangkatan abdi di sini menimbulkan beberapa spekulasi publik maupun pendapat publik terhadap pengangkatan abdi sleng. Apakah kemudian abdi sleng dianggap oleh sebagian netizen itu tidak kompeten untuk menduduki jabatan komisaris Telkom, atau kemudian justru ada juga yang menyatakan bahwa abdi sleng merupakan orang yang tepat untuk kemudian diangkat sebagai komisaris BUMN, dalam hal ini Telkom, yang merupakan BUMN cukup besar atau bisa dikatakan juga bagian dari BUMN terbesar yang ada di Indonesia. Tentunya ini akan menimbulkan spekulasi publik yang kemudian muncul ke permukaan, apakah memang abdi sleng layak atau tidak untuk kemudian diangkat sebagai komisaris BUMN. Baik, sebelum itu kita akan bahas dengan seksama. Ada kalanya kita membahas tentang apa sih kemudian tugas dan wewenang dari komisaris BUMN itu. Secara garis besar, tugas dan wewenang dari komisaris, baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT dan juga diatur melalui Peraturan OJK, itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi. Yang kedua, tugas dari komisaris adalah memberi masukan dan nasihat kepada direksi. Yang ketiga adalah komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila kemudian ada kebijakan yang dianggap salah dalam hal komisaris mengeluarkan kebijakan dalam perseroan. Jadi setidaknya 3 hal itu yang akan dilakukan abdi negara atau abdi sleng dalam hal mengemban amanat sebagai komisaris BUMN, dalam hal ini Telkom. Lalu alasan apa yang kemudian dijadikan alasan oleh Menteri BUMN, dalam hal ini Erick Thohir, dalam hal pengangkatan abdi sleng sebagai komisaris BUMN? Maka sesuai pemberitaan yang ada setidaknya beberapa alasan, akan tetapi yang muncul di permukaan yang paling ditekankan adalah dengan diangkatnya abdi sleng sebagai komisaris BUMN, maka diharapkan penjualan terhadap konten Telkom itu dapat jauh meningkat dari penjualan-penjualan sebelumnya. Artinya di sini diharapkan melalui masuknya abdi negara atau abdi sleng sebagai komisaris BUMN, itu dapat diharapkan dapat menaikkan rating penjualan, dalam hal ini rating penjualan Telkomsel, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga kemudian dapat menaikkan omset atau laba dari perusahaan BUMN. Jadi di situ merupakan alasan utama kenapa kemudian abdi sleng diangkat sebagai komisaris independen dari Telkom. Meskipun ada informasi-informasi lain, misalkan dalam beberapa media yang ada, itu yang menyatakan kenapa kemudian abdi sleng diangkat sebagai komisaris Telkom itu dikarenakan kedekatannya dengan Jokowi, atau abdi sleng bagian dari orang yang kemudian sangat dekat dan juga sebagai tim sukses pada saat Jokowi mencalonkan presiden di 2019 yang lalu. Jadi spekulasi ini banyak kemudian dimunculkan tidak hanya oleh pakar-pakar politik, tapi juga media-media mainstream juga mengabarkan bahwa abdi sleng ini merupakan orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Untuk itu kemudian ia diangkat sebagai komisaris BUMN. Pertanyaannya adalah kenapa harus abdi sleng? Kenapa kok tidak yang lain? Karena saya kira orang-orang yang dekat lainnya atau orang-orang yang cukup dekat dan bahkan sangat lebih kompeten dari seorang abdi sleng itu sangat banyak sekali. Meskipun saya kira saya tidak menyalahkan juga, karena itu bagian dari hak prerogatif dari Menteri BUMN untuk memilih siapa yang kemudian lebih layak atau tidak layak untuk kemudian diangkat sebagai komisaris Telkom.
Saya di sini akan membandingkan Abdi Sleng dengan Deddy Corbuzier. Saya kira kalau kemudian kita membandingkan Abdi Sleng dengan Deddy Corbuzier, maka tentu menurut saya pribadi itu lebih banyak pengalaman maupun prestasi dari Deddy Corbuzier, karena saya kira siapa yang tidak tahu Deddy Corbuzier, dia adalah seorang mentalis, dia adalah seorang pesulap yang kemudian ia lebih memilih jalur sebagai YouTuber. Kita tahu Deddy Corbuzier hari ini itu bisa dikatakan sebagai ikon dari YouTuber yang ada di Indonesia. Untuk itu saya kira sekaliber dari Deddy Corbuzier itu merupakan orang yang lebih pas, yang lebih layak. Akan tetapi tentu sekali lagi karena kemudian Menteri BUMN tidak mempercayakan kepada Deddy Corbuzier, atau bisa jadi kemudian Deddy Corbuzier tidak berkenan ketika kemudian ia akan dipercayakan sebagai komisaris BUMN. Jadi menurut saya secara kapasitas itu tentu lebih mumpuni Deddy Corbuzier dibandingkan dengan Abdi, meskipun saya kira ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang Deddy Corbuzier secara kapasitas itu melebihi dari Abdi Sleng. Namun saya kira apabila sesuai dengan tujuan yang dihembuskan oleh Kementerian BUMN yang menyatakan bahwa kenapa kemudian Abdi Sleng dipilih untuk dijadikan sebagai komisaris Telkom, maka di situ jelas bahwa Abdi Sleng dipilih untuk menaikkan konten yang akan dijual kepada masyarakat. Artinya kalau kemudian alasannya hanya itu, maka tentu saya kira Deddy Corbuzier akan jauh lebih mampu untuk kemudian dapat dipercayakan kalau dia diangkat sebagai komisaris BUMN dalam hal ini Telkom, untuk lebih dapat menggait masyarakat, untuk dapat menjual konten-konten Telkomsel atau Telkom kepada masyarakat luas. Untuk itu saya kira alasan yang dikatakan oleh Kementerian BUMN itu alasan yang saya kira masih dapat diperdebatkan oleh publik. Sehingga kemudian saya lebih pas dan lebih merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk lebih memilih Deddy Corbuzier dalam hal ini apabila kemudian tujuannya hanya persoalan penjualan konten saja. Karena kita tahu Deddy Corbuzier sangat ahli atau banyak peminat dari Deddy Corbuzier. Kita lihat saja konten-konten YouTube-nya selalu menjadi perhatian publik, selalu ditonton setidaknya lebih dari 1 juta setiap harinya. Untuk itu menurut saya apabila alasannya adalah hanya untuk kemudian dapat mengangkat penjualan konten kepada publik, maka tidak salah kemudian apabila Kementerian BUMN lebih memilih Deddy Corbuzier daripada Abdi Sleng. Meskipun saya kira kembali lagi itu adalah hak prerogatif dari Menteri BUMN untuk kemudian memberikan kepercayaan kepada siapapun terkait dengan siapa saja yang akan menduduki jabatan komisaris BUMN. Lalu yang terakhir, apa yang menjadi harapan publik terhadap pengangkatan Abdi Sleng ini? Tentu harapan publik harapan publik yang paling besar adalah diharapkan dengan diangkatnya Abdi Sleng ini dapat membawa perubahan yang sangat signifikan kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT Telkom. Semoga apa yang diharapkan oleh Menteri BUMN dalam hal ini Erick Thohir itu dapat mampu mengangkat terhadap penjualan konten-konten yang sudah ada maupun yang akan dipersiapkan oleh PT Telkom, sehingga kemudian akan menambah dividen atau keuntungan sehingga lebih dapat bermanfaat tidak hanya kepada negara tapi kepada bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Itulah analis yang dapat saya sampaikan atau analisa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.